Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang akademisi Kristen, dan sampailah pembahasan kami tentang kitab suci saudara kita yang dari Islam, yaitu Quran. Dan saya mendapat informasi dari beliau, dari pembicaraan kami, dan saya menemukan sebuah istilah, sebuah pengakuan, sebuah statement, bahwa yang dipelajari oleh beliau, Quran, itu secara utuh diturunkan langsung dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya langsung tergelitik bahwa apakah itu diyakini sebagai suatu kebenaran umum atau memang sudah seperti itukah yang dicari oleh beliau. Dari kisah ini kita bisa lihat ternyata ini adalah gambaran dari kebanyakan pemahaman yang orang Kristen ketahui tentang kitab suci saudara kita yang Islam, bahwa Al-Quran secara utuh diturunkan dari surga. Dan saya pun sering sekali mendengar dari banyak kalangan bahwa hal yang sama juga sering diungkapkan oleh mereka. Melalui video ini, Bapak Ibu, kita akan beranjak dari pemahaman yang sebelumnya kurang tepat, masuk ke dalam pemahaman yang tepat. Dan kita akan belajar. Selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara sekalian. Di sini saya menuliskan sebuah judul, diturunkan langsung satu kitab utuh dari surga, atau dikompilasi. Nah, orang Kristen sadar pada umumnya bahwa Alkitab tidak langsung diturunkan dari surga secara utuh. Karena Alkitab juga mengatakan kalau kitab-kitab yang ada sekarang ini adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Bukan langsung turun secara utuh. Satu kitab bundelan tuh turun ke dunia ini. Saat Musa terima loh batu itu, dia buat sendiri loh batunya, dan Allah yang menuliskannya. Nah, namun saudara-saudara kita yang dari Islam banyak mengakui bahwa kitab suci mereka itu diturunkan langsung dari surga. Nah, saya teringat kepada kisah tadi di awal. Marilah kita coba cek bersama-sama. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, nah ini manuskrip kuno dari Quran. Itu ada sana manuskrip menurut penelitian di bawah tahun 671 Masehi. Nah, di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa perhatikan bagaimana perbandingan tulisan pada saat Quran itu ada dengan Al-Quran modern sekarang. Bisa lihat sendiri bahwa sangat mencolok sekali perbedaannya Bapak Ibu antara tulisan Arab di manuskrip kuno dengan tulisan Arab di zaman sekarang. Nah, kita akan belajar lebih jauh lagi. Ini hanya sekedar introducing atau sekedar permulaan. Nah, di sini saya menggunakan sumber-sumber yang bisa dipercaya, sumber-sumber yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademisi. Menggunakan Sahih Al-Bukhari, saya menggunakan Sahih Muslim, saya menggunakan Ibnu Majah, saya menggunakan Musnad Ahmad, saya menggunakan The History of the Quranic Text, itu karya Al-Azami, dan saya juga menggunakan The Collection of the Quran dari John Barton. Baik, kita mulai. Latar belakangnya, ini semua dimulai dari Perang Yamama. Nah, para penghafal Quran atau Qur'a disebut, itu banyak yang meninggal pada saat Perang Yamama itu terjadi Bapak Ibu. Ada sekitar 400 orang lebih gugur dalam pertempuran itu. Bapak Ibu bisa bayangkan? Nah, dulu, menurut kisah ini, bahwa Al-Quran belum menjadi sebuah satu kitab bundel yang standar, yang sama seperti saudara-saudara Islam kita pakai saat ini. Belum ada. Quran itu dititipkan, tanda kutip, dititipkan ke masing-masing orang. Jadi, contohnya seperti ini. Si A menghafal Quran surah 1. Si B menghafal Quran surah 2. Si C menghafal Quran surah 3. Dan seterusnya. Seperti itu gambarannya. Nah, ketika sudah sampai 400 lebih yang gugur dalam pertempuran itu, maka Umar mendatangi Abu Bakar dengan memberikan usulan bagaimana kalau kita mengumpulkan Quran. Nah, Umar berkata, saya khawatir kalau banyak
Qur'an yang gugur dalam pertempuran, maka Qur'an pun akan bisa hilang. Nah, akhirnya Abu Bakar setuju dan Zaid ditunjuk untuk mengumpulkan Qur'an. Dan Zaid mengumpulkan Qur'an itu, Bapak Ibu, ini mungkin yang akan mengejutkan kita semua. Bahwa Zaid mengumpulkan Qur'an dari kulit, dari perkamen, dari pelepah kurma, dari tulang-tulang, ingatan sahabat-sahabat yang masih hidup pada saat itu. Ingatan para Qur'a yang masih hidup saat itu. Dan hampir kelupaan satu ayat. Nah, kita tunjukkan langsung. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Sahih Al-Bukhari 4603, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Umar mendatangiku dan berkata, mayoritas korban perang Yamamah adalah para penghafal Al-Quran. Dengan gugurnya mayoritas penghafal Al-Quran, maka aku khawatir, kata Umar kepada Abu Bakar, sebagian besar Al-Quran juga akan hilang. Maka aku berpendapat sebaiknya Anda segera memerintahkan guna melakukan dokumentasi Al-Quran. Dikonfirmasi oleh Sahih Al-Bukhari dengan ayat yang berbeda, 6654. Banyaknya korban yang gugur dalam perang Yamamah. Ketika itu Abu Bakar bersama Umar. Abu Bakar berkata, Umar mendatangiku dan mengatakan, korban perang telah meluas pada perang Yamamah hingga merenggut Qur'a para penghafal Quran. Saya khawatir, jangan-jangan dengan meninggalnya Qur'a, Al-Quran di banyak tempat mengakibatkan sekian banyak ayat Quran akan hilang. Jelas Bapak Ibu. Nah, pengumpulan itu pun akhirnya terjadi. Dan itu dibuktikan di dalam Sahih Al-Bukhari 4311. Kata Zaid, aku kumpulkan Al-Quran yang tertulis pada kulit pelepah kurma, batu putih lunak, dan juga dada hafalan para sahabat. Jadi, tidak secara utuh turun. Karena memang ayatnya ada. Literaturnya ada. Bahwa Al-Quran bukan secara utuh diturunkan langsung dari surga. Tetapi Al-Quran dikumpulkan dari kulit, dari pelepah kurma, dari batu putih lunak, dan dari hafalan. Nah, ini dikonfirmasi lagi oleh Sahih Al-Bukhari 4603. Maka aku pun, kata Zaid, mulai menelusuri Al-Quran, mengumpulkannya dari tulang-tulang, kulit-kulit, dan hafalan para qari. Selanjutnya, Sahih Al-Bukhari 6654 juga berkata, maka ku telusuri Al-Quran yang terpencar-pencar dan kuhimpun dari pelepah, kulit, tembikar, tulang, dan dada. Ingat, dada yang dimaksud adalah hafalan para penghafal. Ini adalah gaya bahasa Bapak Ibu. Ketika katakan dada, itu bukan dada secara literal, tetapi ini adalah hafalan para Qur'an. Nah, itu dikonfirmasi oleh literatur yang lain di dalam Sunan At-Tirmidzi 3028. Nah, ini dijelaskan di situ. Sesungguhnya perang Yamamah telah berkecamuk menimpa para penghafal Al-Quran dan aku khawatir akan menimpa para penghafal Al-Quran di negeri-negeri lainnya. Enggak, banyak yang gugur. Menurutku, engkau harus memerintahkan pengumpulan Al-Quran, proyek dokumentasi Al-Quran. Nah, itu juga dijelaskan di bawah ayat itu di dalam Sunan At-Tirmidzi 3028. Lalu aku kumpulkan Al-Quran yang tertulis di kulit, pelepah kurma, batu pipih, dan juga hafalan orang. Jadi, literatur yang satu mendukung literatur yang lain dan saling terkait. Nah, pada saat mengkompilasi mushaf itu Bapak Ibu, hampir saja kehilangan satu ayat. Nah, ini mengejutkan sebenarnya. Jadi, di dalam Sahih Al-Bukhari 4411 dikatakan di situ, tak kala kami mencatat ayat-ayat Al-Quran dari beberapa mushaf, aku kehilangan satu ayat dari surat Al-Ahzab
yang aku sering mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. Aku tidak menemukannya dari siapapun kecuali hanya dari Huzaimah al-Ansari. Bayangkan, sebelumnya kita sudah belajar bahwa banyak para qurra yang gugur di medan tempur dan hampir kehilangan satu ayat. Dan saya menganggap bahwa ini adalah suatu tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh para sahabat pada waktu itu. Jadi wajar saja kalau Zaid berkata, lebih mudah aku mindahkan gunung daripada mengumpulkan Al-Quran. Karena memang sangat sulit Bapak Ibu. Kita bisa bayangkan sendiri. Hampir ketinggalan, banyak yang gugur dalam pertempuran. Ayat yang mereka hafal tidak diketahui oleh orang lain. Jadi besar kemungkinan ayat itu hilang. Nah, dalam prosesnya, akhirnya setelah dikumpul, jadilah mushaf itu. Dan itu disimpan pada Abu Bakar. Dan kemudian dititipkan kepada Umar. Dan kemudian diturunkan kepada Hafsah. Di mana ayatnya kita bisa temukan di Sahih Al-Bukhari 4311. Dan mushaf yang telah aku kumpulkan itu berada pada Abu Bakar hingga ia wafat. Kemudian berada pada Umar hingga dia wafat. Setelah itu berada pada Hafsah, putri Umar. Dan dikonfirmasi lagi di dalam Sahih Al-Bukhari 6654. Kemudian sukuf, manuskrip pencatatan asli Al-Quran itu berada di Abu Bakar ketika hidupnya sampai Allah mewafatkannya. Kemudian keberadaan suhuf itu pada Umar Azza wa Jalla semasa hidupnya sampai Allah mewafatkannya. Kemudian pada Hafsah binti Umar. Ketika sudah terkumpul mushaf itu, nah muncul lagi masalah baru Bapak Ibu. Nah masalah barunya apa? Itu yang kita sebut dengan perbedaan tekstual. Kalau di dalam Islam katakan perbedaan qiraat. Hudzaifah bin al-Yamani datang kepada Utsman setelah sebelumnya memerangi Ahlus Syam, yakni pada saat penaklukan Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Irak. Dan ternyata perselisihan mereka dalam qiraat mengejutkan Hudzaifah. Kalau saya gambarkan Bapak Ibu, kenapa bisa ini terjadi? Nah, selain daripada mushaf yang dikumpulkan oleh Zaid, ternyata masih ada mushaf-mushaf yang lain yang masih beredar pada waktu itu, yang masih dipakai umum pada saat itu. Nah, informasinya ada mushaf Ibnu Mas'ud, Ubay ibnu Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas. Jadi setidaknya ada 4 mushaf yang digunakan selain daripada mushaf yang dikompilasi oleh Zaid pada waktu itu. Sehingga terjadi perbedaan pemahaman. Nah, Hudzaifah itu melihat bahwa ini ada perselisihan di antara Islam mengenai teks mana yang mau dipakai. Mushaf mana yang mau dipakai. Ya. Akhirnya Utsman menyetujui usulan Hudzaifah. Utsman mengirimkan surat kepada Hafsah supaya mushaf yang dipegang oleh Hafsah yang diturunkan dari Abu Bakar, Umar dan ke dia agar disalin kembali, artinya perlu standar, perlu kanonisasi. Jangan sampai ada lagi perbedaan tekstual, jangan ada lagi perbedaan qiraat, jangan ada perbedaan lagi teks, baik dalam jumlah surah maupun dalam jumlah ayat. Akhirnya penyalinan mushaf dari Hafsah itu pun dilakukan. Dan inilah fakta yang sangat mengejutkan lagi Bapak Ibu. Bahwa Utsman memerintahkan untuk membakar semua mushaf yang ada selain daripada mushaf yang mereka baru buat itu. Yang baru mereka standarkan itu. Nah, itu di mana bisa kita temukan di sini. Utsman mengirimkan sejumlah suhuf yang telah disalin ke berbagai penjuru negeri kaum muslimin dan memerintahkan untuk membakar Al-Quran yang terdapat pada selain suhuf tersebut. Maksudnya begini, tidak ada lagi suhuf, tidak ada lagi mushaf yang standar yang bisa dipakai oleh seluruh orang Islam selain daripada mushaf yang sudah dibuat oleh Utsman.
yang sudah dikompilasi oleh Utsman. Begitu kira-kira gambarannya Bapak Ibu. Selain itu, ada masalah, ada konflik internal yang terjadi. Itu pemilihan bahasa. Di dalam Sunan At-Tirmidzi 3029, ada perselisihan antara bahasa mana yang mau dipakai. Nah, saat itu mereka berselisih antara tabut ataukah tabuh. Bayangkan, hanya satu huruf T dengan huruf H. Orang Quraisy mengatakan tabut, sedang Zaid mengatakan tabuh. Lalu perselisihan mereka diajukan kepada Utsman. Akhirnya Utsman memutuskan pakai yang dari Quraisy. Karena memang Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy. Muncul lagi yang namanya konflik internal. Nah, di dalam Sunan At-Tirmidzi 3029 dikatakan di sini, Abdullah bin Mas'ud membenci Zaid bin Sabit lantaran penyalinan mushaf-mushaf, dan ia mengatakan, wahai segenap kaum muslimin, aku diasingkan, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak diikutsertakan dalam menyalin mushaf, dan hanya diurus oleh satu orang saja, yaitu Zaid. Padahal demi Allah, aku adalah seorang muslim, sedangkan dia dilahirkan dari orang kafir. Maksudnya si Zaid bin Sabit tadi. Ia, Ibnu Mas'ud, juga mengatakan, wahai seluruh penduduk Irak, tutupi dan sembunyikanlah dan mushaf-mushaf yang ada pada kalian. Nah, bayangkan. Jadi, Abdullah bin Mas'ud tidak setuju dengan penyalinan, pembentukan mushaf itu Bapak Ibu, yang dibuat oleh Zaid bin Sabit. Dan dijelaskan di sini, para sahabat Nabi yang utama tidak menyukai ucapan Ibnu Mas'ud tersebut. Artinya, Ibnu Mas'ud adalah orang yang tidak disenangi Bapak Ibu. Nah, kita lihat banyak problem yang terjadi, banyak konflik yang terjadi, banyak tantangan yang terjadi, banyak rintangan yang terjadi, banyak hambatan yang terjadi Bapak Ibu pada saat kompilasi Quran ini. Nah, ada lagi muncul kesulitan yang lain yang dihadapi, bahwa ada manuskrip Quran yang dimakan hewan. Bapak Ibu bisa baca, saya munculkan di sini dalam Mus'ad Ahmad 25112. Dijelaskan di situ, ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur di rumahku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Nah, dijelaskan di dalam Mus'ad Ahmad, rayap yang memakan manuskrip. Nah, kalau kita lihat perbandingan dengan Ibnu Majah 1934, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Nah, menurut Ahmad tadi, rayap yang masuk memakan manuskrip. Dan yang kedua, menurut Ibnu Majah, burung-burung yang masuk dan memakan manuskrip itu. Nah, mana yang benar? Burung atau rayap? Nah, saya tidak bisa berandai-andai, saya hanya terkait kepada apa yang ditulis di dalam bahasa Arabnya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat sendiri bahasa Arabnya, dakol dajin fa'akalaha, yang artinya adalah hewan yang jinak. Nah, diterjemahkan hewan yang jinak ini adalah domba. Domba yang jinak datang dan memakannya. Nah, coba kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Inggris Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini adalah Ibnu Majah terjemahan dalam bahasa Inggris. Dan kalau kita lihat, when the messenger of Allah Shallallahu Alaihi Wasallam died, we were preoccupied with his death, and a tame sheep came in and ate it. Nah, dijelaskan di sini bahwa sheep artinya domba
datang atau masuk dan memakannya. Di sini kita bisa lihat perjalanan manuskrip Quran dari perang Yamama dikumpulkan oleh Zaid, ada konflik internal antara Zaid dengan Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud tidak disenangi oleh sahabat Nabi yang lain. Nah, muncul lagi dari satu Mus'haf Utsman yang sudah dikanonkan itu, ternyata masih ada perbedaan-perbedaan cara baca, Bapak Ibu. Nah, perbedaannya di mana? Itu ada jenis cara bacaan Ibnu Katsir, ada cara bacaan Nafi, Ibnu Amir, Abu Amir, Asyim, Hamzah, dan Alai. Nah, dari satu Mus'haf yang standar pun ada sekitar 7 cara bacaan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, di sini saya munculkan literaturnya berdasarkan The History of the Quranic Text. Bahwa ada di situ Ibnu Katsir, ada di situ Nafi, ada di situ Ibnu Amir, ada Asyim, Hamzah, dan Al-Kasai. Inilah yang jadi Hafs, yang mayoritas, dan yang Nafi ini yang menjadi Wars, yang dipakai di daerah Afrika Utara. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran tidak diturunkan secara utuh dari surga. Seperti yang banyak dipahami oleh kita mungkin orang Kristen dan juga saudara-saudara kita yang beragama Islam. Dan kompilasi Quran juga mengalami banyak tantangan, banyak kendala, banyak hambatan, Bapak Ibu. Kenapa? Para penghafal Quran banyak yang gugur dalam perang Yamama. Lebih dari 400 orang gugur di medan perang, di medan tempur. Yang mayoritas ayatnya hanya mereka yang tahu. Mayoritas ayat yang dihafal itu hilang bersamaan dengan gugurnya para penghafal Quran. Dan hampir-hampir saja kelupaan dan kehilangan ayat Quran. Dan itu dikumpulkan dari pelepah kurma, dikumpulkan dari kulit perkamen, dikumpul dari tulang-tulang, dikumpul dari batu putih, dikumpul dari tembikar. Dan sebagian sahabat yang masih hidup dan yang masih mengingat ayat-ayat Quran pada waktu itu. Dan muncul lagi konflik internal antara Ibnu Mas'ud dengan Zaid. Zaid dengan orang Quraisy, Ibnu Mas'ud tidak disenangi oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mus'haf yang sudah ada selain daripada Mus'haf Utsman dibakar. Ada manuskrip yang dimakan oleh hewan. Dan kanon Mus'haf yang satu pun dari Utsman ternyata berapa versi qiraat yang sudah kita baca itu. Setidaknya ada 7 versi dari Mus'haf Utsman ini yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi, ini yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu semua, khususnya dari orang Kristen, bahwa tidak seperti yang kita dengar dari saudara-saudara kita yang Islam. Ya mungkin banyak juga saudara-saudara kita yang Islam mengatakan hal yang sama. Jadi kalau ada teman-teman saudara-saudara kita yang dari Islam juga menonton video ini adalah fakta yang bisa kita tunjukkan berdasarkan literatur yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademisi. Ini adalah mini riset saya bagaimana Al-Quran itu dikompilasi. Bukan langsung turun secara utuh dari surga, tetapi dikompilasi. Dan bagaimanapun juga Bapak Ibu, kita tetap berterima kasih, khususnya kepada Umar yang telah menginisiasi pengumpulan Quran itu. Dan juga kepada Hudzaibah, mengusulkan kepada Utsman untuk membuat satu kanon. Dan Utsman menyetujuinya, sehingga bisa Quran ada sekarang. Sehingga kita bisa membaca Quran sekarang. Walaupun ada setidaknya 7 versi yang muncul dari satu Mus'haf kanon. Namun setidaknya dengan inisiatif mereka, teks itu bisa tetap ada sampai sekarang. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pelajaran pagi ini Bapak Ibu. Dan harapan saya, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan ini menguatkan kita. Tunggu serial video yang kedua. Dan setelah kita selesai mempelajari tentang sejarah Quran, kita juga perlu mempelajari sejarah Alkitab. Sehingga Bapak Ibu yang dari Kristen juga terbangun dan memahami kitab sucinya. Memahami Alkitab dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.